Shalom adik-adik. Jumpa lagi dengan Kak Melisa dalam acara kesayangan kita, Tori, Today's Story. Hari ini kakak akan bercerita sebuah kisah yang berjudul Anak Kecil yang Kehilangan Nama. Apakah kalian penasaran dengan ceritanya? Yuk, kita sama-sama dengarkan ceritanya. Sekali peristiwa, ada seorang anak laki-laki kecil yang kehilangan namanya. Padahal namanya bagus. Pada waktu anak laki-laki itu mandi, ia masih mempunyai nama. Demikian pula pada waktu ia mengenakan baju tidurnya yang penuh dengan gambar-gambar dino yang lucu. Ia masih mempunyai nama ketika menggosok giginya sebersih-bersihnya. Pada waktu ia sudah siap naik ke tempat tidurnya, maka ibunya berkata, "Nah, ayo, kita berlutut di samping tempat tidur dan berdoa." Biasanya setiap malam anak itu akan berkata dengan manis, "Baik, Ibu." Tetapi malam itu ia berkata, "Aku tidak mau berdoa." Dan bagaimanapun ibunya membujuk-bujuk, ia tetap tidak mau mengucapkan doanya itu. Anak yang tidak mau berdoa itu terus saja melompat ke tempat tidurnya, lalu berselimut sampai ke dagunya. Ibunya merasa sedih karena memikirkan anaknya yang tidak mau mengucapkan doanya. Lalu ibu pun duduk di tepi tempat tidur dan ia berkata, "Dulu ayah dan ibu tinggal dalam rumah ini sendiri, tanpa teman. Dan kadang-kadang kami merasa kesepian. Jadi kami berdoa kepada Allah. Lalu ia mengirimkan seorang bayi laki-laki yang mungil. Ayah dan ibu memberikan nama paling baik kepada bayi kecil yang manis itu. Kami membaca dalam Alkitab tentang seorang laki-laki yang baik yang suka sekali berdoa. Setiap hari sekurang-kurangnya 3 kali ia berdoa. Ia tetap berdoa meskipun ada beberapa orang yang bermaksud jahat kepadanya. Oleh karena ia berdoa, ayah dan ibu berkata bahwa kami suka mempunyai seorang anak laki-laki yang akan mengasihi Allah sama seperti orang yang diceritakan di Alkitab tadi, mengasihi Allah. Kami rindu mempunyai seorang anak laki-laki yang mau berdoa. Maka kami menamakan bayi kami yang kecil itu Daniel. Kami berpikir bahwa Daniel kami itu pasti selalu suka berdoa sama seperti Daniel yang diceritakan dalam Alkitab. Sekarang, jika kau tidak mau berdoa seperti Daniel yang baik, yang namanya kami berikan kepadamu, maka lebih baik kau tidak memakai namanya lagi." "Kalau begitu, siapa namaku nanti?" tanya Daniel. "Kau tidak perlu mempunyai nama." Ia merasa sangat sedih. Tidak seorang ibu pun yang mau mempunyai seorang anak yang tidak bernama. Walaupun demikian, anak itu tidak mau mengucapkan doanya. Ibu memberikan ciuman selama tidur, lalu memadamkan lampu, dan anak laki-laki itu pun tertidurlah. Keesokan paginya, ketika anak laki-laki itu bangun, ia lupa bahwa ia telah kehilangan namanya. Ia melompat turun dari tempat tidurnya, lalu berlari ke dapur. "Selamat pagi, Boy," kata ibu. "Nama saya bukan Boy, nama saya Daniel," kata anak kecil itu. "Hai,
Selamat pagi, Boy. Kata nenek sementara menyendok bubur ke dalam sebuah mangkuk. Namaku bukan Boy. Aku bernama Daniel. Kata anak kecil itu. Akan tetapi, ibu dan nenek seolah-olah tidak mendengar kepadanya. Anak kecil itu masuk ke kamar makan di mana ayah sedang sarapan. Ketika ayah melihat dia, ayah berkata, "Hai Boy." Namaku Daniel dan bukan Boy. Aku tak mau ayah memanggilku Boy. Aku mau ayah memanggilku Daniel. Ibu sudah memberitahukan kepada ayah bahwa kau sudah kehilangan namamu tadi malam. Setiap pagi anak itu beserta ayahnya bergurau ketika sarapan. Ibu dan nenek selalu tertawa karena apa yang ia katakan dan lakukan. Jadi anak itu berpikir ia akan berbuat sesuatu yang lucu. Ia berkata, Mungkin namaku ada di dalam mangkok gula. Atau barangkali namaku bersembunyi di bawah karpet ini. Tetapi ayahnya tidak tersenyum. Barangkali namaku sudah habis dimakan oleh si belang. Tetapi ayahnya sama sekali tidak memperhatikan dia. Nenek meletakkan sebuah mangkuk berisi bubur panas di hadapannya, dan ibu membawa segelas susu dan sepotong roti kismis panggang. Kemudian ibu memandang kepadanya serta berkata, Apakah kalian tahu apa yang dikatakan oleh anak ini tadi malam? Ia berkata, saya tidak mau berdoa. Ibu pikir anak-anak yang tidak mau berterima kasih kepada Tuhan atas makanan mereka seharusnya tidak boleh mendapat makanan sama sekali. Bukankah demikian, Ayah? Betul. Apalagi ada ribuan anak lain di dunia ini yang kelaparan. Jadi ibu mengangkat mangkok bubur beserta gelas yang berisi susu dan potongan roti kismis panggang itu dan membawanya ke dapur. Sungguh tidak enak sama sekali untuk menjadi seorang anak tanpa nama. Ibu dan neneknya memanggilnya Boy apabila mereka berbicara kepadanya. Oh, betapa rindunya ia mendengar mereka menyebutkan namanya. Ia merasa seolah-olah ia bukan lagi anak mereka. Pagi itu, ketika ibu masuk melalui ruangan duduk, dilihatnya bahwa anak itu telah mengeluarkan balok-baloknya yang bertuliskan huruf-huruf abjad. Di atas bangku piano telah diletakkannya 6 buah balok dengan huruf D dan A dan N dan I dan E serta L. Daniel. Biasanya ibu akan berkata, Bagus, Daniel. Kau sudah bisa mengeja namamu. Anak itu menoleh untuk melihat kalau-kalau ibunya memperhatikan huruf-huruf itu. Tetapi ibu tidak mengatakan sepatah kata pun. Dengan tiba-tiba, teringatlah oleh anak laki-laki itu bahwa temannya yang bernama John akan datang untuk makan siang. Nenek telah membuat beberapa kue kecil yang dibubuhi nama mereka pada bagian atasnya. Ia menyelinap masuk dapur. Sebuah kue kecil itu telah dihiasi huruf-huruf merah muda yang sangat indah. Anak itu mengejanya. J-H-O-N, John. Akan tetapi kue kecil yang lain tidak ada apa-apa di atasnya. Hanyalah lobang-lobang yang jelek bekas huruf-huruf itu. Anak yang kehilangan nama itu menghentakkan kakinya serta berkata, Aku tidak mau tinggal lagi di rumah ini.
Aku akan pergi dari sini. Aku akan mengambil nama lain yang baru, sebuah nama yang lebih indah daripada Daniel. Tetapi tidak seorang pun mendengar kata-katanya itu, oleh karena ibunya telah pergi ke toko dan neneknya ada di kamar lain membereskan tempat tidur. Anak yang kehilangan nama itu mengenakan baju panasnya, lalu lari keluar. Rasanya sangat menyenangkan menjadi seorang anak yang tidak bernama yang lari dari rumah. Ia berhenti di pekarangan sekolah, di mana kadang-kadang ibunya membawanya. Ia meluncur pada tempat luncuran 5 kali. Ia tiarap di papan ayunan dengan lengan dan kakinya tergantung, lalu mencoba mengayun. Jika ibunya ada, pastilah ibu akan mendorongnya setinggi mungkin. Sebentar kemudian, ia meneruskan perjalanannya. Ia tiba pada suatu jalan yang ramai, lalu melihat sebuah truk besar lewat dengan lembu-lembu di dalamnya. Seorang polisi lalu lintas melihat dia dan berkata, "Hei boy, awas!" Nama saya Daniel, seru anak yang kehilangan nama itu. Tetapi polisi lalu lintas itu tidak memperdulikan dia. Ia berhenti di depan sebuah toko dan melihat-lihat beberapa permainan yang ada di dalam etalase. Ada mobil-mobilan dan kereta api. Ia teringat akan mainannya di rumah. Kalau saja ia tadi membawa mobil, truk, dan kereta apinya. Juga dilihatnya satu setel pakaian koboi. Tetapi pakaian itu tidak seindah pakaian yang sudah dihadiahkan oleh ayahnya pada waktu hari ulang tahunnya. Alangkah baiknya kalau tadi ia sudah mengenakan perlengkapan koboinya, serta topi besar yang bertali merah yang terikat di bawah dagunya. Anak yang kehilangan nama itu melihat banyak hal yang menarik perhatian. Tetapi ia merasa sangat lapar dan sangat lelah. aku pasti sudah berjalan 1.000.000 kilometer. Pikirnya. Aku pasti sudah jauh sekali dari rumah. Ia merasa sedih ketika memikirkan bahwa ia telah berjalan jauh dari ibu dan ayahnya. Akhirnya tibalah ia pada sebidang tanah kosong yang besar. Ia melihat sebuah mobil keruk yang bergerigi besar dan tajam, yang berayun ke udara, kemudian turun lagi dengan bunyi yang sangat keras, sambil mengeruk banyak tanah, lalu mengisinya ke dalam sebuah truk besar. Dilihatnya seorang laki-laki yang duduk di tempat yang tinggi, sambil mengoper perseneleng ke muka dan ke belakang. Seumur hidupnya, anak itu belum pernah melihat sesuatu yang begitu menarik. Lalu ia melangkah maju, kian lama kian dekat, untuk melihat bagaimana caranya mobil keruk itu mengeruk begitu banyak tanah. Tidak ada seorang pun yang memperhatikannya, dan tidak seorang pun tahu bagaimana hal itu terjadi. Tetapi tiba-tiba saja, mobil keruk yang bergerigi itu mendekatinya, dan anak kecil tanpa nama itu tercedok ke dalamnya. Orang yang berada di tempat duduk tinggi itu menghentikan mesinnya dan mengeluarkan kepalanya dari jendela sambil berteriak, "Pegang baik-baik, Nak. Jangan takut. Kami akan menurunkan engkau." Tetapi anak itu merasa takut. Ia memandang ke atas, ke awan-awan yang putih di langit di atasnya. Ia memandang ke bawah, dan nampak seolah-olah tanah di bawahnya sangat jauh, jauh sekali. Dan jauh di atas, dalam mobil keruk yang menakutkan itu, duduklah anak yang merindukan ibunya itu. Ia juga merindukan ayahnya. Ia merindukan rumahnya.
tetapi ia tidak tahu di mana mereka itu berada. Air matanya mulai bercucuran membasahi pipinya. Lalu anak kecil itu teringat perkataan ibunya kepadanya. Ibu dan ayah tidak akan selamanya berada di sisimu untuk menolongmu. Tetapi ada satu pribadi yang mengasihimu lebih daripada kami, yaitu Tuhan Yesus, yang akan senantiasa menyertaimu. Apabila kau takut, Daniel, berbicaralah kepada Tuhan Yesus, dan Tuhan akan melenyapkan perasaan takut yang ada dalam hatimu. Tuhan Yesus dapat mendengarmu dimanapun kamu berada. Maka sementara ia ada di dalam mobil keruk yang bergerigi dan menakutkan itu, Daniel berkata, "Ya Tuhan Yesus, aku merasa takut. Aku memerlukan Ibu." Tepat pada saat itu, Daniel menengok melewati tepi keruk raksasa itu, dan siapakah yang sedang berdiri bersama-sama dengan banyak orang lain yang menengadah kepadanya? Tidak lain adalah ibunya sendiri yang sedang membawa barang-barang belanjaannya. Ibu sangat terkejut ketika melihat Daniel dalam keruk itu, sehingga barang-barang di tangannya itu terjatuh. Daniel, sayang, pegang baik-baik, Nak. Pegang kuat-kuat, teriak ibunya kepadanya. "Ibu, aku sudah menemukannya. Aku sudah menemukannya." Apa yang kau temukan? Namaku yang hilang itu, waktu aku berdoa, aku mendapatkan namaku kembali. Sekarang, aku bernama Daniel. Benar, sayang. Kau adalah Daniel, anak ibu. Orang yang mengemudikan mesin itu menurunkan sekop itu perlahan-lahan ke bawah, dan beberapa orang laki-laki menolong mengeluarkan Daniel dari alat itu. Tidak lama kemudian Daniel sudah dirangkul oleh ibunya. Daniel memeluk ibunya sekuat-kuatnya. Kemudian sopir itu keluar dari tempat duduknya, lalu datang berbicara kepada ibu Daniel. Maaf Bu, tadi saya tidak melihat anak ibu, karena kebetulan saya membungkuk untuk memungut kaos tangan yang jatuh, dan saya kira pada saat itu juga anak ibu sudah berada di dekat tempat keruk itu. Saya masih tidak mengerti mengapa dia tidak cedera. Keruk itu berat dan giginya runcing. Ia tidak cedera, sebab Allah menjaga dia. Pada siang itu, John datang makan siang bersama mereka. Sebelum mereka mulai makan, Daniel berkata, "Tundukkan kepala, John, dan tutup mata." John pun menundukkan kepalanya serta menutup mata. Lalu Daniel berdoa, "Ya Tuhan Yesus yang baik, ini aku Tuhan, Daniel, yang sedang berdoa kepadamu." Kemudian ia mengucapkan doa yang biasa dinaikkannya sebelum makan. "Allah yang besar dan baik, kami bersyukur kepadamu untuk makanan kami ini. Tangan-Mu yang memelihara kami, berikan kami makanan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus, amin." Sementara mereka makan, Daniel berkata kepada John, "Kau tahu, John, aku berjalan 1000 kilometer pagi ini." Daniel berpaling kepada ibunya dan berkata, "Benar kan, Bu?" Ibu dan nenek tertawa ketika ibu menjawab,
Tidak, Daniel. Sebenarnya kau hanya berjalan sejauh 5 blok dari sini. Iya, aku pergi dari rumah hampir sepanjang hari. Bukankah demikian, Bu? Tidak, Daniel. Kau pergi hampir 1 jam lamanya. Oh, kata Daniel ketika ia mengeja kata DANIEL yang menghias kue kecil yang akan dimakannya habis sesudah ia makan daging dan sayur. Sore itu Daniel hampir-hampir tidak sabar menunggu ayahnya kembali dari pekerjaan. Ia mengendarai sepedanya hilir mudik di tepi jalan di depan rumah mereka. Ketika dilihatnya ayahnya datang, ia mempercepat laju sepedanya untuk menyongsong ayahnya. Ayah, ayah! Sebuah mobil keruk yang bergerigi tajam hampir saja menelanku hari ini. Tetapi aku sudah berdoa dan Tuhan Yesus telah menjagaku. Aku sekarang bernama Daniel. Dan ayah, jangan panggil aku Boy lagi ya. Pada malam itu, ayah dan ibu berlutut di samping tempat tidur Daniel, serta mengucap syukur atas pemeliharaan Tuhan yang amat ajaib kepada Daniel. Mereka memeluk Daniel erat-erat serta memberikan kecupan selama tidur. Kemudian ayah berkata, "Engkau adalah Daniel, anak kami, dan kami sangat mengasihimu. Tetapi kau sudah berbuat kenakalan sebab tidak mau berdoa, dan kau sudah lari dari rumah. Memang, kadang-kadang orang bisa berbuat kesalahan. Allah menyebut kesalahan yang kita berbuat itu dosa. Dosa itu harus dihukum. Allah berkata bahwa jikalau kita berdosa, kita harus mati. Tetapi Daniel, ada seorang yang mengasihimu, yang sudah turun ke dalam dunia ini, bersedia dihukum sebagai penggantimu. Namanya adalah Tuhan Yesus. Ia telah mati di atas kayu salib untuk menanggung hukuman bagi segala kejahatan yang kau lakukan. Sekarang Daniel, kalau kau percaya ini, bukalah hatimu dan mohonlah supaya Tuhan Yesus masuk. Dan ia akan masuk dan tinggal dalam hatimu, serta mengangkat dosa-dosa yang ada di dalamnya, lalu menjadikanmu anaknya sendiri." Benarkah? Ya sayang, Tuhan berkata bahwa ia sedang mengetuk pintu hatimu. Jadi kau hanya perlu berkata kepadanya, "Masuklah Tuhan." Daniel menundukkan kepala sambil berdoa. Tuhan Yesus, masuklah ke dalam hatiku dan lenyapkan segala kejahatan. Lalu, jadikanlah aku anakmu. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Sesudah ibu dan ayah keluar dari kamarnya, Daniel melihat keluar melalui jendela pada bulan yang besar dan bintang-bintang yang berkelip-kelip itu. Daniel bercakap-cakap sendiri dengan Allah. Memang, sungguh baik menjadi Daniel anak ayah, juga baik menjadi Daniel anak ibu. Tetapi jauh lebih indah lagi menjadi Daniel anak Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, bagus ya ceritanya. Sampai di sini dulu ya Tori kita hari ini. Kita akan berjumpa lagi di lain kesempatan. Tuhan Yesus memberkati.
Shalom adik-adik yang terkasih dalam Kristus Yesus. Saat ini marilah kita bersama-sama mempersiapkan diri kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini Kak Dedi beri judul Suka Berdoa. Sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat kasih setiamu, perlindungan, penyertaan-Mu yang sempurna untuk kami semua. Bila sebentar lagi kami mau mendengarkan firman Tuhan, berkati kami, berkati firman-Mu. Kami siap untuk mendengarkan dan menerima firman Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ada satu pertanyaan dari Kak Dedi. Apakah adik-adik suka berdoa? Pasti ya. Anak Tuhan pasti suka berdoa. Bukan hanya doa sebelum makan atau doa sebelum tidur loh ya. Tetapi di dalam setiap kesempatan kita bisa mengambil momen atau waktu untuk berdoa kepada Tuhan. Dan biasanya kita berdoa untuk apa sih? Kebanyakan dari kita berdoa kalau kita ada permintaan kepada Tuhan. Benar nggak adik-adik? Adik-adik pernah nggak sangat menginginkan sesuatu, lalu minta kepada mama atau papa sampai terus-menerus? Bisa aja itu mainan baru, bisa juga binatang peliharaan seperti anjing atau kucing atau hamster. Bisa juga minta sepeda baru. Setiap hari mengingatkan papa dan mama akan permintaan itu sampai suatu saat papa dan mama berpikir dan berkata, mungkin permintaanmu ini memang baik, dan akhirnya permintaanmu dikabulkan. Yang pertama yang Kak Dedi mau sharingkan, di dalam Lukas pasal 11 ayat 1-10. Suatu hari Tuhan Yesus mengajar kepada murid-muridnya bagaimana untuk berdoa. Dia berkata di ayat 5, "Jika seorang di antara kamu pada tengah malam pergi ke rumah seorang sahabatnya dan berkata kepadanya, 'Saudara, pinjamkanlah kepadaku 3 roti, sebab seorang sahabatku yang sedang berada dalam perjalanan singgah ke rumahku dan aku tidak mempunyai apa-apa untuk dihidangkan kepadanya.' Masakan ia yang di dalam rumah itu akan menjawab, 'Jangan mengganggu aku, pintu sudah tertutup dan aku serta anak-anakku sudah tidur. Aku tidak dapat bangun dan memberikannya kepada saudara.' Aku berkata kepadamu, sekalipun ia tidak mau bangun dan memberikannya kepadanya karena orang itu adalah sahabatnya, namun karena sikapnya yang tidak malu itu, ia akan bangun juga dan memberikan kepadanya apa yang diperlukannya. Oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima. Dan setiap orang yang mencari, mendapat. Dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu akan dibukakan." Tuhan Yesus mencoba untuk membuat murid-muridnya mengerti. Dan dia ingin kita juga mengerti bahwa ketika kita minta di dalam Bapa, kita menerima. Ketika kita mencari Allah, kita akan menemukannya. Dan ketika kita mengetuk, Allah akan membukakan pintu. Knock, knock. Siapa di sana? Allah di sini. Dan dia akan menjawab doa. Dan itulah mengapa kita harus berdoa sebagaimana Tuhan Yesus ajarkan kepada kita.
yaitu doa Bapa kami. Bagaimana adik-adik, hafal nggak sama doa Bapa kami? Bapa, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, berikanlah kami setiap hari makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan dosa kami. Sebab kami pun mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Amin adik-adik. Kalau kita kembali ke kisah dan cerita yang tadi kita dengarkan, soal anak yang kehilangan nama adalah contoh yang kurang baik ya adik-adik. Daniel adalah nama anak itu. Dia tidak mau berdoa. Sampai akhirnya seluruh anggota keluarganya tidak mau memanggilnya dengan namanya lagi. Padahal ayah dan ibunya memberikan nama Daniel karena terinspirasi tokoh Daniel dalam Alkitab. Dalam Alkitab, Daniel adalah seorang tokoh yang sangat suka berdoa. Daniel dikatakan punya kebiasaan dan disiplin berdoa. Dan itu bisa kita lihat dari ayat firman Tuhan di dalam Daniel pasal 6 ayat 11. Bunyinya seperti ini adik-adik. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Amin. Daniel jelas orang yang sibuk. Dia bukan pengangguran loh adik-adik. Tidak hanya sibuk dalam bekerja, ia pun berhadapan dengan begitu banyak orang yang iri melihat kesuksesannya dan keberhasilannya. Tetapi perhatikan bahwa di tengah semua itu, ia biasa melakukan doa, berlutut dan memuji Allah sebanyak 3 kali sehari. Ada atau tidak ada kegiatan, sibuk atau tidak sibuk, dia tetap berdoa dengan disiplin. Makanya adik-adik, tidaklah heran apabila Alkitab mencatat kecerdasan Daniel itu 10 kali lipat dibanding semua orang berilmu di seluruh kerajaannya. Juga diketahui dia memiliki roh yang luar biasa. Kecerdasan Daniel dikatakan melebihi 120 wakil raja dan 2 pejabat tinggi lainnya. 4 kali raja berganti, Daniel masih tetap menjabat. Dan selain itu, yang paling terkenal adalah ketika Daniel ditangkap dan dimasukkan ke dalam gua singa. Tetapi adik-adik ingat ceritanya kan? Dia tetap hidup dan keluar dari gua singa itu tanpa ada sedikit pun goresan di tubuhnya. Itu membuktikan bahwa Daniel memang berbeda. Kebiasaannya yang suka berdoa ternyata bisa membawa pengaruh yang sangat besar. Dari sini apa yang kita bisa pelajari adik-adik? Mereka yang suka berdoa, yang punya hubungan dekat dengan Tuhan, dijadikan Tuhan luar biasa. Lebih daripada orang-orang pada umumnya. Tuhan itu sanggup melepaskan kita dari apapun juga. Bahkan yang paling tidak mungkin. Tuhan kita adalah Allah yang dahsyat. Dia Allah yang ajaib. Tetapi ingatlah bahwa hubungan kita dengan Tuhan itu penting. Supaya hal-hal yang dahsyat dan ajaib seperti yang Daniel alami itu bisa juga terjadi dalam kehidupan kita. Karena itu, adik-adik, jangan lupakan jam-jam doamu. Mintalah hikmat, mintalah pertolongan, belajar untuk mengerti apa yang Tuhan mau, dan
patuhlah kepada firman Tuhan. Sebab Tuhan akan selalu mendengar dan menghargai doa yang dipanjatkan anak-anaknya dengan sungguh-sungguh. Amin adik-adik. Demikian firman Tuhan pada hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat kebenaran firman-Mu. Kami tahu Tuhan bahwa Engkau terlebih rindu lagi supaya kami dekat dengan Tuhan. Supaya kami senantiasa punya hubungan yang dekat dengan Tuhan dan berkomunikasi dengan cara berdoa. Supaya kami boleh mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Berkati kami, anak-anak-Mu ya Tuhan, tunjukkan apa yang menjadi keinginan Tuhan dalam kehidupan kami, supaya kami boleh memuliakan Tuhan setiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik, demikian firman Tuhan pada hari ini. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati.